Seorang perwira menengah di Polda Sumatera Utara, Kompol Deka, diduga mangkir dari gelar perkara yang digelar di Bid Propam Polda Sumut. Gelar perkara tersebut terkait dugaan rekayasa kasus narkoba dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap seorang warga di Tanjung Balai. Tim penasihat hukum korban menyebut ketidakhadiran Kompol Deka sebagai bentuk pelecehan terhadap proses hukum. Dalam video rekaman CCTV yang beredar, terlihat dua orang pria mengamankan seorang laki-laki di sebuah toko pakaian di kota Tanjung Balai. Seorang pria yang diduga oknum polisi terlihat memijak kaki korban dan menendang tubuhnya. Korban dalam video tersebut adalah Ramadi. Ironisnya, ia kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus kepemilikan 10 gram sabu. Padahal saat penangkapan pada 3 Maret 2025, tidak ditemukan satupun barang bukti narkoba di lokasi. Gelar perkara di Bid Propam Polda Sumatera Utara yang seharusnya dihadiri Kompol Deka pada Jumat 11 Juli 2025 berlangsung tanpa kehadiran terlapor. Padahal Kompol Deka saat ini masih aktif menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 di Rets Narkoba Polda Sumut. Ketidakhadiran Kompol Deka menuai kritik tajam dari tim kuasa hukum Rahmadi. Mereka menilai dakwaan jaksa telah melanggar standar operasional prosedur dan meminta pihak Ditreskrimum Polda Sumut untuk segera menindaklanjuti laporan pidana yang telah dilayangkan secara transparan dan objektif. Di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, proses sidang terhadap Ramadi tetap berjalan dengan nomor perkara 180 tahun 2025. Kita di Propam, Bang. Oh ya, agenda kita hari ini terkait gelar perkara. Kita diundang oleh penyidik Propamnya untuk gelar perkara terkait laporan kita yang lalu terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Kanit Unit 1 Subdit 3 Narkoba terhadap klien kami Rahmadi. Kalau hasil dari apa, Bang? Di dalam tadi seperti apa, Bang? Oh iya, hasil di dalam tadi kita cukup enak, cukup nyaman oleh pemeriksaan di dalam tadi. Kenapa? Video terkait penganiayaan terhadap klien kita itu diputar oleh mereka dari dalam di slide itu. Jadi sangat terpampang dengan jelas begitu besarnya gambarnya tadi. Kita lihat diulang-ulang terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Kompol Deka terhadap klien kita. Jadi tadi sudah dapat poin-poinnya bahwa tindakan Kompol tersebut bukan melakukan pelemahan atau penangkapan, tapi melakukan penganiayaan. Nah, itu tadi kesimpulan dari mereka terhadap ulasan dari video tersebut. Berarti akan ada, artinya Kanit ini melanggar kode etik atau? Ya, sehingga setelah tadi diputar beberapa kali video itu ditelaah oleh bersama di dalam, sehingga mereka menyimpulkan dari Propam menyimpulkan bahwa ini naik ke sidik karena sudah telah kita lihat ada unsur penganiayaannya. Dan dari kami juga penasihat hukum menyatakan tadi bahwa kami juga sudah melaporkan tindakan kriminal yang dilakukan Kompol Deka ke Krimum Polda Sumut. Sudah ada STPL-nya dan akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Bang, kalau harapan Abang sendiri, Bang, seperti apa nih, Bang? Ya, harapan kita berharap di dalam Propam ini memberikan hukuman kode etik yang begitu berat terhadap Kompol Deka tersebut, karena tindakan dia tersebut bukan mencerminkan suatu sikap kesatria seorang Polri melakukan penindakan seperti itu. Karena ketika melakukan penganiayaan itu kita tidak tahu niat dia itu apa, karena tidak ada masalah barang bukti, tidak ada masalah apa, hanya datang berulang-ulang menginjak, menyepak, itu yang dilakukan seperti itu. Artinya tidak ada dapat barang bukti di saat dia ditangkap, diamankan, Bang, ya? Tidak ada. Kita lihat di video itu juga berapa kali kita ulang oleh penyidik Propam juga menyatakan, akreditornya itu menyatakan tidak ada masalah barang bukti di situ. Yang ada hanya telak penganiayaan seperti itu. Tidak hadir, Bang? Tidak hadir, dan kita juga kecewa tadi. Kita kecewa bagaimana ketika di Prapitun tidak hadir, ini juga di Propam tidak hadir. Kita merasa ini pelecehan seperti itu. Sehingga mereka juga tadi menyatakan di dalam sidang etiknya nanti ketika ini lanjut ini naik sidik etik, dia wajib hadir itu. Dia wajib dibuat surat perintah membawa seperti itu. Ada informasi dalam, Bang, kalau dari sanksi apa yang didapat itu kemungkinan ada dugaan kerasnya itu di PTDA. Oh, kalau terkait itu belum, karena terkait itu masih setelah kami siap diperiksa, kami dari pelapor, itu kan internal mereka masih melakukan sidang di dalam. Jadi terkait itu tidak ada bocoran ke kita. Cuman kita dari kuasa hukum meminta ya yang terberat agar Polri ini bersih seperti itu. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan pelanggaran prosedur hukum yang berkaitan langsung dengan oknum penegak hukum itu sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Kedan TV melaporkan.